Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah, mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sistem Politik Islam Indonesia dalam Perspektif Fikih Siasat. Sistem politik Islam. Sistem politik dalam perspektif Sistem politik adalah subsistem dan sistem sosial, dan perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dan lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentukannya. Pengertian sistem politik dan sistem politik Islam. Menurut Ibnu Qayyim, politik adalah suatu kegiatan yang menjadi umat manusia mendekat kepada hidup yang maslahat dan menjauhkan dari kerusakan. Dan menurut Abdul Hamid Al-Ghazali, politik memiliki mangsa sebagai memerintah dan menjalankan negara. Sejarah pemikiran politik Islam. Sejarah pemikiran politik Islam. Dalam ajaran Islam, masalah politik termasuk dalam kajian fikih siasat. Fikih siasat adalah suatu ilmu disiplin tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Beberapa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bernafaskan ajaran Islam. Al-Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Politik juga terkait dengan ruang dan waktu. Ini berarti adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan Islam. Sistem pemerintahan Islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW 2 tahun setelah hijrah dari Makkah dan ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 Masehi. Rasulullah SAW bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Setidaknya terdapat 3 kelompok atau paradigma yang berkembang dalam dunia Islam tentang keterkaitan antara Islam dan politik paradigma. Politik paradigma tradisional atau paradigma formalistik, bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat ketatanegaraan atau politik. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diladani adalah sistem dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Paradigma sekuler, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada substansi fisik. Kelompok yang menolak paradigma formalistik dan juga paradigma sekuler, aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan manusia, kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tak satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Kedudukan politik dalam Islam. Kedudukan politik dalam Islam terdapat 3 pendapat di kalangan pemikir Muslim tentang kedudukan politik Islam dalam syariat Islam, yaitu: pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap.
Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Yang kedua, kelompok berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Yang ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pendapat Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Konseptual dalam memahami makna politik. Yang pertama, konsepnya sebagian usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, digunakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kegiatan umum. Yang kelima, sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dia anggap penting. Asas-asas sistem politik Islam. Asas-asas sistem politik Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hakimiyah ilahiyah. Yang kedua, risalah, dan yang ketiga, khilafah. Yang pertama, hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah ilahiyah memberikan kekuasaan, pengadilan, dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, risalah. Risalah berarti bahwa kerasulan berapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Dan yang ketiga, khilafah. Khilafah berarti perwakilan kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Oleh ini, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Pembahasan sistem politik dalam fikih siasa. Yang pertama, siasa dusturiyah ialah ruang lingkup dalam fikih siasa dusturiyah atau politik tata negara, merupakan hubungan antara pemimpin suatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ya, titik berat pembicaraan siasa dauliyah atau hukum tata negara adalah sekitar hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Yang ketiga, siasa maliyah. Di dalam siasa maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara yang harus diambil untuk mengharmoniskan orang-orang kaya dan orang-orang miskin agar tidak terjadi kesenjangan. Dalam siasa maliyah ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, antara lain persoalan hak milik, zakat, harta, wakaf, perpajakan, dan bea cukai. Dalil berpolitik dalam Islam. Dalil berpolitik dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik atau siasa dalam sabdanya yang berbunyi dan yang artinya adalah Bani Israel, maka diurusi siasa urusannya oleh para nabi, kata suhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khilafah. Ini terkutip dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahwa politik atau siasa itu bermakna adalah mengurusi urusan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya,
maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka, yaitu kaum muslim. Terkutip dalam hadis riwayat Tabrani. Ruang lingkup fikih siasat historia terbagi menjadi 5. Yang pertama, persoalan imamah atau kepala negara, hak dan kewajiban. Dan yang kedua, persoalan rakyat, status dan hak-haknya. Dan yang ketiga, persoalan baiat. Yang keempat, persoalan wali al-hadi, sumber kekuasaan dan kriteria Islam, iman. Yang kelima, persoalan perwakilan dan hal wa al-aqdi. Ciri-ciri sistem berpolitik dalam Islam. Yang pertama, kekuasaan dipegang penuh oleh umat atau rakyat yang menentukan pilihan terhadap jalannya kekuasaan, dan persetujuan merupakan syarat bagi kelangsungan orang-orang yang menjadi pilihannya. Dan yang kedua, masyarakat ikut serta berperan dan bertanggung jawab. Dalil yang memperkuat hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tiga, kebebasan dalam hak bagi orang. Pengekspresian manusia akan kebebasan dirinya merupakan wajah lain dari akidah tauhid sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. فَمَنْ يَعْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul talil yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 4. Persamaan di antara semua manusia. Sesungguhnya nenek moyang kita adalah satu-satunya yang diciptakan min nafsin wahidah, tercantum dalam Quran An-Nisa ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 5. Kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas. Yang keenam, kezaliman mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah wajib dalam Islam. Kezaliman merupakan tindakan dalam kemungkaran dan dosa besar, serta menghancurkan nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan dan diutusnya Rasul dan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qabli kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa busra lil muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Prinsip dasar politik Islam: yang pertama, musyawarah; yang kedua, keadilan; yang ketiga, kebebasan; yang keempat, persamaan; kelima, hak menghisap pihak pemerintah; dan yang keenam, diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahim; dan yang ketujuh, kedaulatan. Nilai-nilai politik dalam Islam. Pertama, politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. Ketiga, kekuasaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, manusia diberi amanah sebagai khilafah untuk mengatur alam ini secara baik. Dan yang kelima, pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. Politik Islam. Tujuan politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan bertegaklah adil dan berurusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan adil tersebut. Para fuqaha Islam telah menggariskan 6 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. Pertama, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Dan yang ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Yang keempat, melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan secara demi melindungi hak-hak manusia. Dan yang kelima, menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar. Dan yang keenam, melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Syarat kepemimpinan politik dalam Islam. Yang pertama, amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. Dan yang kedua, adil, yaitu mampu menempatkan sesuatu yang secara tepat dan profesional. Dan ketiga, taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang keempat, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman.
Kesimpulan, Islam merupakan agama yang universal, agama yang membawa misi rahmatan lil alamin, serta membawa konsep kepada umat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik. Islam meletakkan politik sebagai salah satu cara penjagaan urusan umat, riayah, su'un, al-ummah, dan Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Karena Islam tanpa politik Muncul akan sendiri. melahirkan terbelang dunia Orangnya. kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Dan yang politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum, dan aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan, bermusyawarah, menjalankan amanah, dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, menaati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan, dan menepati janji. Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat, sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi kepada rakyatnya, menekan rakyatnya, sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dan prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Tujuan politik Islam pada hakikatnya menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.